Indonesia Memilih hari ini senang sekali bisa menemani Anda semua, di mana kita akan menuju ke pemilu 2024. Untuk itu kita harus pilih yang benar. Tetap bersama dengan kami dan kita akan simak obrolannya berikut ini. Hardliners, pada diskusi kali ini saya Afia Destinianti akan mendiskusikan bagaimana caranya menangkal politik identitas dengan Pancasila. Tahun 2024 adalah tahun yang sangat bersejarah karena untuk pertama kalinya pemilu dan pilkada serentak akan dilakukan pada tahun yang sama. Biasanya, masa-masa pemilu atau pilkada sangat rawan politik identitas. Sebetulnya apa sih politik identitas itu? Mari kita lihat bersama-sama apa definisinya. Menurut Liliana Mason dan Nicholas Davis, politik identitas ialah partisipasi individu dalam politik atas nama kelompok sosial tertentu. Politik identitas di Indonesia biasanya menyangkut sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Kalau definisi politik identitas sendiri hasil dari tindak lanjut focus group discussion yang diselenggarakan oleh Bawaslu, politik identitas adalah politik yang mengacu pada kejati dirian, kepribadian, keyakinan, dan/atau kebudayaan tertentu. Data yang diperoleh dari Media Hub Polri Go ID terjadi politik identitas dari pemilu ke pemilu. Ketika Pilkada DKI 2012, pasangan Jokowi Ahok menjadi target karena menggandeng non-Muslim. Kemudian Pilpres 2014 diwarnai penolakan massa terhadap jabatan Gubernur DKI. Pilkada DKI 2014 terjadi isu penistaan agama yang memantik gelombang demonstrasi. Kemudian Pilpres 2019 terjadi polarisasi masyarakat meruncing antara pendukung Jokowi dan Prabowo. Apa saja kendala pencegahannya? Bahwa pertama tidak ada regulasi khusus pencegahan politik identitas, kemudian UU Pemilu dan Pilkada hanya berlaku pada tahapan pemilu, maraknya kampanye melalui sosial media, dan aparat penegak hukum yang tidak tegas. Apa saja motif politik identitas? Yaitu pertama menyerang lawan politik, mendulang suara partai maupun kelompok tertentu, dan memunculkan gerakan intoleransi. Menjaga bangsa ini adalah seperti lari estafet. Bagaimana kita meneruskan mimpi-mimpi para pendiri bangsa ini kepada generasi penerusnya. Dan pemilu adalah media yang sangat tepat untuk meneruskan tongkat estafet tersebut. Kita harus ingat bahwa Indonesia dibangun oleh mimpi-mimpi. Pada tahun 1928, pemuda-pemudi Indonesia memimpikan satu Nusantara yang bersatu, sehingga mengikrarkan Sumpah Pemuda. Dan kita harus ingat bahwa Indonesia dibangun oleh banyak pengorbanan, orang-orang yang percaya akan mimpi satu Indonesia, an Indonesian Dream. Jika kita berbicara mimpi, biasanya orang tuh lebih familiar dengan kata-kata American Dream. Tapi jarang sekali yang bisa mengartikulasikan dengan baik apa itu Indonesian Dream, apa mimpi menjadi Indonesia. Tentu kita punya Indonesia Emas 2045 dan kita punya pembukaan Undang-Undang 45 di mana di situ juga tertuang mimpi-mimpi bangsa Indonesia. Tapi bagi saya yang sangat mengena adalah mimpi yang dituangkan oleh Bung Karno dalam pidatonya pada sidang 1 Juni 1945 di BPU PKI. Kata-katanya seperti ini, kita hendak mendirikan suatu negara semua buat semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan-golongan yang kaya, tapi semua buat semua. Lebih baik lagi kalau hardliners bisa membaca sendiri pidato ini. Indah sekali. Jika kita mengacu kepada mimpi ini, maka sebetulnya ruang untuk politik identitas itu seharusnya tidak ada. Karena Indonesia harusnya dibangun semua buat semua. Indonesia yang sangat beragam ini butuh pemersatu yang bisa merekatkan kita. Kita butuh sesuatu yang sama yang menjadi perekat. Kata Bung Karno sekali lagi, Pancasila adalah suatu alat pemersatu. Yang saya yakin, seyakin-yakinnya bangsa Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke hanyalah dapat bersatu padu di atas dasar Pancasila itu.
Bung Karno mengutip pemikiran filsuf Confucius. Katanya, negara yang kuat memerlukan 3 unsur yang menyatu, yaitu pertama tentara yang kuat, pangan yang cukup, maaf, lalu kepercayaan rakyat yang kuat. Baiklah, tentara yang kuat kita sudah semakin kuat, pangan yang cukup kita semakin cukup, namun mirisnya terjadi krisis kepercayaan apakah Pancasila sebagai dasar negara adalah masih yang pas dan terbaik bagi bangsa Indonesia. Survei-survei terkini cukup mengkhawatirkan, di mana pada Mei 2023 lalu, Setara Institut melakukan survei dan menemukan bahwa 83,3% siswa SMA anggap Pancasila bisa diganti. Kemudian survei lainnya mengatakan bahwa hanya 28,6% siswa pahami Pancasila di ruang kelas, lainnya lewat sosial media. Ruang-ruang kelas tidak lagi menjadi sumber untuk belajar Pancasila, tapi siswa atau generasi muda kita mencari-cari paham ideologi atau bagaimana cara memahami Pancasila melalui sosial media atau sumber-sumber yang lainnya. Survei lainnya juga mengatakan bahwa hanya 64,6% masyarakat yang bisa sebut isi Pancasila dengan benar. Bayangkan, sila 1 sampai 5 hanya 64,6% masyarakat yang bisa sebut isi Pancasila dengan benar. Bagaimana diminta untuk menjaga Pancasila jika isinya saja kita tidak bisa menyebutkan dengan benar. Lalu kemudian survei yang lainnya mengatakan opininya bahwa bagaimana penilaian Anda dengan penerapan nilai-nilai Pancasila di tingkat masyarakat umum. Ada yang 66,9% yang mengatakan baik, lebih baik, tapi juga masih banyak yang mengatakan 30,3% lebih buruk. Dan alasannya mengatakan lebih buruk, sebagian besar mengatakan bahwa Pancasila hanya jadi hafalan, tapi tidak dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya jika Pancasila diterapkan dengan baik, politik identitas tentu tidak perlu ada. Pertanyaannya adalah, bagaimana nih kita mau menerapkan Pancasila untuk menangkal politik identitas? Ada 3 cara yang saya rekomendasikan. Pertama, kita harus mengikutsertakan Pancasila dalam setiap edukasi pemilu, terutama terhadap pemilih pemula. Kita harus ingatkan kembali mimpi-mimpi Indonesia yang dituangkan, yang diletakkan oleh para pendiri negara ini, our founding fathers, bahwa Pancasila adalah pemersatu kita yang berbeda-beda ini. Kedua, kita bisa melakukan kritik terhadap paslon yang tidak menerapkan Pancasila dalam kampanye dan tahapan pemilu lainnya. Kita juga bisa membaca dengan cermat visi misi calon capres dan cawapres ini, apakah memang menggambarkan penerapan Pancasila? Apakah benar-benar ingin menguatkan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Yang ketiga, pastikan pilih calon wakil rakyat yang menjunjung tinggi Pancasila dan ingin memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi rumah semua buat semua. Itu hanya sebagian kecil rekomendasi yang bisa saya berikan. Tentu hardliners juga memiliki ide-ide lain yang kreatif bagaimana caranya agar kita tetap bisa menjaga Pancasila sama-sama, mengaplikasikan Pancasila sama-sama, agar politik identitas tidak lagi mewarnai pemilu kita di tahun 2024. Sekian dulu diskusi hari ini. Tetap semangat untuk menjaga Pancasila dan menjadikan pemilu 2024 pemilu yang damai, bebas politik identitas. Indonesia Memilih sudah bersama dengan Anda untuk kesempatan kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak melalui YouTube channel di Heartline Network. Saya Ria pamit undur. Bye.